dan mudah-mudahan kita berjalan dengan sesuai Allah Subhanahu wa taala yang dalam mudah berlimpah dan barakah dan sampai beribadah sampai ketika dalam bulan Rasul Fatimah era kata para ulama dan aulia yang terutama pada berdoa sebagai ibadah. Terakhir tiba pada amal sunnah dan mudah-mudahan terima segala macam amal dan amal dosa salahnya yang perlu sama sekali diterima di munasabah sakit-sakit kesehatan dan panjang umur kepada bersama dengan ini bermanfaat dan disebutkan perempuan negara kemudian dicari sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang si pada cerita kita yang ulama sesat dalam bahagia si pada bersama rezeki kita dan disebutkan perempuan negara dan doa yang berbaik macam sengsaraan mudah lalu kembali ke kampung halaman dalam keadaan menawi dan harta berdasar kepada manfaatnya ibarat kata Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi shrah li dan supaya betul-betul makna daripada sebuah keikhlasan wa ta'arudun dan sunat ta'arud diadai al-qadari bagi adat menunaikan
berbeda dengan apa yang telah diperkuat oleh Imam Al-Azhar wal asahu, dan yang paling sahih sihhatul adai, yaitu sahnya salat sunat yang ditunaikan biniyatil qada, dengan niat qada, wa aksuhu, dan sebaliknya salat yang diqada dengan niat ada. Kapan itu sah? In azhara, jika dia uzur, bilang wigaini, dengan sebab mendung, dia tidak mengetahui ada waktu. Wa illa, dan kalau tidak batalah, atau artinya kalau dia tidak uzur bisa batal kataan sama sekali, litalamubihi, karena bermain-mainnya, dianggap main-main. Bapak Ibu, sampun yang telah awali pembicaraan yang telah mengenai sholat ini, dan pelajaran saya dulu yang perlu kepada bahwa rukun sholat sebutnya dalam kitab ini adalah 4 olas, dengan menjadikan rukun tumakninah ini jadi syukur, sehingga si 3 olas rukun tumakninah dari 4 olas. Bahkan Arab menyebut ia sampai 4 olas rukun sholat. Adapun si menyebut ia rukun sholat ini baru olas, ya rukunnya isi setiap gerakan di dalam rukun ini pasti ada tumakninahnya, pasti ada tumakninah. Nanti ada tumakninah ini sukunun ba'da harakatin, tenang setelah yang kamu bergerak. Ini jadi tumakninah. Si biasa yang terunggung terbadak makna tumakninah ini di waktu i'tidal doang. Ya waktu yang perlu berangkat dengan rukun i'tidal, ya yang perlu tumakninah. Namun sebenarnya selaku rukun ini, ya beriang tumakninah. Di waktu yang perlu rukun adalah tumakninahnya. I'tidal waktu di waktu yang perlu sujud adalah tumakninahnya. Di waktu yang perlu duduk atau bersujud adalah tumakninahnya. Aneh juga baru olas terkait, karena masing-masing rukun ini beliau tumakninah. Lalu si paling pertama daripada rukun sholat ini adalah niat. Niat ini maknanya adalah kasnus syai' muqtaridan bi, bermaksud untuk menyengaja melakukan ibadah muqtaridan bi, isi berhubungan langsung saja penebik pegawaian, awal pegawaian ibadah mereka. Maka ia sebabnya lewat yang perlu berniat sholat adalah di saat yang perlu takbiratul ihram. Dia yang perlu masang niat sholat. Apakah dengan mukaranah urfiyah, mukaranah tawziyah, mukaranah syu'iyah, kemudian mukaranah basit hakikiyah, ini adalah si paling molah yang perlu dengan menggunakan mukaranah urfiyah. Mukaranah urfiyah ini si penting para si sering sampean terlintas di dalam hati yang tunggu saat takbiratul ihram nikah, bahwa yang tunggu melakukan sholat termasuk yang sampun kepada ini mukaranah urfiyah. Urfiyah ini artinya si biasa menurut kebanyakan kaum mukminin, karena di dalam kaidah yang perlu kepada bahwa al-urfu mustahkamatun, artinya uruf daripada kaum mukminin ini dia terpina dari dasar hukum untuk mengatakan niki kalbu, niki sunat, niki haram dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini yang perlu itu kepada bahwa di dalam yang perlu berniat ini si
pertama memang kasar. Kemudian si kedua adalah ta'arud. Nah, dalam ta'arud ini adalah ada yang perlu datangkan macam solat segala yang perlu. Apakah sembahyang tunai, apakah sembahyang qadha. Di dalam ajaran yang perlu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengqadha salat itu hukumnya wajib. Maratan yang perlu fardu ain melakukan solat apabila luput fardu ain masih yang perlu ada berdasarkan sabda Rasulullah riwayat daripada Imam Muslim, man nasiya anis salati fal yu'addiha idza dzakara. Saya lupa daripada melakukan solat sampai luput dia menggawe dia waktunya di mana daripada luput ini, maka silahkan nekada ia di waktu nestina. Kaedah mengatakan apabila yang belum lupa doang suruh untuk mengkadanya, nanti lagi sengaja biasa awlawi sekarang bikin para biasa awlawi. Jadi lamun terlupa doang kewajiban yang perlu kada, nanti lagi sengaja meninggalkan. Kemudian di dalam yang perlu mengalami keuzuran Bapak Ibu, uzur dalam hal ini adalah untuk menentukan ya arah waktu atau di alat-alat yang perlu guna untuk mengetahui arah waktu lenara. Sementara belum lengan lemak sampai bian sehingga dia bau yang perlu tentuan sampun arah waktu zuhur atau di atau sampun liwat atau di. Nah, di saat nikah bau yang perlu misalnya ada sama subul waktu zuhur ni, niat kada wah, nikah masalah. Niat kada wah, sama subul waktu zuhur, sembahyang langsung niat kada. Atau sebaliknya, lewat waktu yang perlu mengkada ternyata ada dalam keadaan uzur. Mari sebaru ini lewat waktu yang perlu wasubul dengan waktu zuhur, tiba waktu asar. Lagu yang perlu melaksanakan mungkin salat zuhur padahal waktu asar sampurna waliwat waktu zuhur. Jadi kan dalam keadaan uzur. Ente yang perlu niat ada zuhur yang perlu gawe ternyata dia selesai salat zuhur sampurna asar. Jadi uzur. Adapun dalam suasana normal ya ditekanggo dan sampai bolak-balik si kada ia terniat ada tetap si ada terniat ada nada dikit tunai ada dalam kada itulah membayar isi ketinggalan yang diparanin. Arti daripada kada adalah fi'lul ibadah kharija waqtiha, melakukan ibadah di luar waktu niki diparanin ada. Jadi ini kita arut termasuk qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'arrudun li istiqbalin, dan ta'arud untuk menghadap kiblat. Misal macam kita yang melojak salat isya usolli niki kasar fardal isya'i mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Niki adalah merupakan satu di dalam yang pelungguh niki usul niki arak kasat, arak ta'arud, kemudian lengkap dengan mustaqbil kiblat kita ta'arud masih adaan, kemudian sampai kepada makmuman dan imaman niki adalah termasuk bagian daripada ta'arud. Arti ta'arud niki mendatangkan kedatangan ya di dalam niat yang itu kehadiran diri yang perlu melakukan salat nabinya waktunya tersebut, kemudian menghadap kiblat itu merupakan syarat daripada sah salat adalah menghadap kiblat. Lalu di dalam yang tunggu menutuan niat ini ada yang tunggu tutuan dengan lillahi ta'ala. Dan ini kita parani menyandarkan niat karena Allah Ta'ala.
dengan sebab keican dari Allah Ta'ala yang sungguh mampu melaksanakan sholat untuk membebaskan diri daripada sifat karena selain daripada Allah. Mengenai menyandarkan niat lillahi ta'ala niki, memang perbedaan pendapat ulama dari arah semarannya sunat, arah marani wajib menyandarkan niat lillahi itu. Karena Nabi memang lamun yang menyatakan lillah ini kan artinya menunjukkan keikhlasan. Cuma menghadirkan lillah dalam niat niki arah semarannya sunat. Seandainya yang perlu hadirkan kata lillah di dalam niat, tidak sampai membatalkan niat. Adapun lamun ulama isi mengatakan ia wajib menyandarkan lafaz lillah dalam niat, berarti lamun yang perlu sebut ya lillah niki batal niat. Namun batal niat otomatis serpun salinan pun dulu jadi batal. Wa inda raka'atin lil khuruj min khilafin, dan ketika rukuk dan ketika menyebut rakaat juga supaya bisa keluar daripada khilaf, man aujabat ta'arruda lahuma, orang yang mewajibkan mendatangkan ta'arud bagi keduanya. Berarti Bapak Ibu, dalam tiang keluar melapaskan niat niki memang pada dasarnya dulu kan niat pokok niat sholat saja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Dan itulah intinya, saja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Niat semacam niki sangat umum. Justru antara tahsis, pengkhususan, antara ta'yin, pernyataan, sehingga jelas sembahyang Nabi tiang gawe dalam keadaan Nabi tiang gawe ya lewat waktu Nabi, sehingga jelas dengan arah usolli fardan, berarti kan berbeda dengan sunatan. Isya'i mustaqbilal kiblati arba raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niki ta'arud semacam niki untuk mempersempit makna daripada keumuman sholat. Nah ya, jadi sebagian ulama mengatakan wajib ta'arud niki. Ya sebagai adapun niki ada sebutnya sunat. Sunat dalam arti apabila yang umum cara untuk melapaskan niat, cara untuk meniatkan sah sholatnya, kemudian dalam pelaksanaan si menentukan. Wa sunnah nutkun, dan disunatkan juga mengucapkan. Disunatkan mengucapkan bimanwiyin, sesuatu yang diniatkan itu. Kila kablat takbiri, disunatkan mengucapkan akan yang diniatkan itu kablat takbiratul ihram. Untuk apa? Liusaidal lisanu al-qalba, supaya lidah itu membantu akan hati. Niki sunat. Sunat berarti lamun sunat dan pelafazan niat niki luar salat sebelum takbiratul ihram, maka lafaz niat niki memang tidak termasuk bagian daripada sholat. Lafaz si luar takbiratul ihram niki si termasuk bagian daripada sholat adalah niat si hadiran tiang keluar lid saat si mengucap takbiratul ihram, ya si termasuk bagian sholat, maka dikasih wajib. Lamun lek luar sholat tahu karena lek sebelum takbiratul ihram, maka niki hukumnya sunat. Nabi hikmahna, nabi faedahnya antek biweh yang perunggo niki membantu ate menghadirkan niat si gerita pasang di waktu takbiratul ihram. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa khurujan min khilafi man aujabahu, keluar daripada perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya. Berarti
Ara ulama isi mewajibkan melapaskan niat niki. Ara ulama isi mewajibkan. Marantan Imam Baihaqi, Imam Rafi'i mewajibkan melapaskan niat, terutama sekali waktu yang keluar solat, melapaskan niat salat niki wajibannya. Nah, adapun saya tercantum dalam kitab niki hukumnya adalah sunat. Walau syakka dan kalau dia ragu-ragu, hal ata bikamalin niyati, apakah kalau dia ragu-ragu, apakah dia akan mendatangkan dan kesempurnaan niat? Aula atau tidak? Au hal nawazarat atau asran, atau dia misalnya ragu-ragu, apakah dia berniat salat zuhur atau salat asar? Fa in zakara ba'da tuli zamanin, maka jika dia yakin melapaskan salah satunya, menjadikan salah satunya setelah panjang waktu pelaksanaan, atau ba'da ityani, atau setelah mendapatkannya biruknin dengan satu rukun, walau kaulian, sekalipun dia sudah menyelesaikan satu rukun kauli, dia tahu dan yakin bahwa zuhur niatannya, padahal dia sembahyang asar, atau sebaliknya asar niatannya, padahal dia sembahyang zuhur. Kalau qiraatnya seperti dia sudah membaca Al-Fatihah belum yakin, batalat salatuhu, batal salatnya. Lamun ragu-ragu tentang apakah zuhur niatanku baru apakah asar niatanku, maghrib niatanku atau isya. Apabila dalam keraguan-raguan ini si yakinina adalah sesuai kanca waktu, maka berarti dia batal sholat. Karena yakin bahwa niat ini sesuai kanca si laksanaan. Adapun lamun yakin, astaga, ternyata asar niatan baru, padahal sembahyang zuhur, atau sebaliknya zuhur niatanku padahal sembahyang asar, batalat salatuhu, niscaya batal salatnya. Au qablahuma, atau sebelum dia melakukan dua rukun, sebelum melakukan dua rukun. Pala artinya lamun dia teman tutup misalnya Al-Fatihah, dia tutup masih baru ada ayat, dua ayat Al-Fatihah, dia tahu ingat setengah zuhur baru niatanku, padahal dia sembahyang asar, maka ndek batal sholat. Cuma pengertian batal sholat niki Bapak Ibu, pengertian daripada batal sholat niki, pertama yang perlu kembali lapis parane sholat. Di parane sholat kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pegawaian, bacaan, isi tetembek dengan takbiratul ihram, tetutuan, isi salam, berarti dengan takbiratul ihram sampai salam baru diparanin sholat, Nah, si tutup dengan penembek takbiratul ihram sampai salam niki baru diparanin sholat. Apabila narak salah sopok daripada rukun, dia dah laksana salah sopok doang, lengan buruk salam sampai lengan buruk takbiratul ihram sampai salam, maka niki jelas batal. Adapun lamun dia deman tutup sampai salam, dia man depan sholat, karena definisi dia mana boleh niki. Atau takbiratul ihram tetap si salam baru diparani sholat. Nah, kemudian antekna Nabi, astaga, lupa baru niat ini. Nah, niki salat tersedah, ndek diparani batal. Ya seda sembahyang, ndek diparani batal. Karena Nabi dia mantutu kan, ya pusuh. Oleh sebab nikalah, ya lamun sebelum membaca Fatihah
berarti nikman selesai Fatihah nanti dia ingat bahwa dirinya ya berbeda sudah belapas kanca pelaksanaan solatnya, maka dia tak ingat berarti zuhur terus niatan padahal ya sembahyang asar, maka harus takyin di saat nikah. Nah takyin di saat nikah karena ini baru barang darurat, takyin bahwa anda langsung takyin artinya pastian bahwa dirinya melaksanakan salat asar, nyambung nih jari nyambung karena itu merupakan suatu darurat. Bubar misalnya ulangi lah dan penembik misalnya nih kan ulangin dengan niat dan takbiratul ihram, niki tentu lebih bagus daripada berlarut-larut dalam keraguan-raguan, bahkan malah seburuk niki berlarut dalam kekosongan, kehampaan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa thaniha, dan yang kedua daripada rukun salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir isi menutup segala macam isi kanggu-kanggu, jadi haram. Ya, dan pada takbiratul ihram artinya takbiratul taharumin, takbir yang mengharamkan. Ngeraus di dekanggu, mangan di dekanggu, minum di dekanggu, setelah itu takbir. Jadi pada takbiratul taharumin, takbiratul ihram nikah. Lil khabaril muttafaqi, karena ada sebuah kabar yang disepakati alaihi, berarti hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Nabi bahasa Rasulullah, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kau akan melaksanakan sholat maka takbirlah. Sumiyah dzalika, dinamakan takbir yang pertama itu dengan yang kedua dinamakan takbirul ihram, li'annal musalli yahrumu alaihi bihi, karena bahwasanya orang yang sholat itu menjadi haramlah atasnya dengan takbir itu makana halalan, apa yang tadinya halal lahu baginya kablau takbir itu. Si kanggo tiang tu gawi sendek mentakbiratul ihram, ia berubah jadi haram, ia jadi paranin takbiratul ihram memufsidati salat, daripada merusak salat. Wa ja'ala fatihatul salati, dan ia menjadikan pembuka salat itu takbiratul ihram, pembuka daripada salat. Liyastahdiral musalli, supaya menghadirkan orang yang salat itu makna daripada takbiratul ihram adalu, yang menunjuk ala azamati man tahayya'a khidmatuhu, atas keagungan orang yang disiapkan untuk berjemaah kepadanya, hatta tatimma lahu al-haibatu, sehingga sempurnalah baginya al-haibah, kehebatan, kewibawaan, wal khusyuk, dan khusyuk. Wa min sama, dari karena itulah zida fi tikrarihi, ditambahlah para pengulangannya, artinya pada mengulang-ulangnya itu liyaduma istishabu zainika, yaitu supaya terus menerus istishabu zainika, yaitu penyertaan yang dua ini fi jami'i sholatihi, pada seluruh salatnya. Artinya lewat tiang pelungguh mulai takbiratul ihram niki sampai tiang pelungguh menghadirkan Allah niki adalah maha hebat, mau berwibawa, terus dengan khusyuk, sehingga dia dalam tiang pelungguh solat niki adalah tiang pelungguh zikir. Dia dalam solat tiang pelungguh zikir, tidak tiang pelungguh berpikir. Ya beda wilayah pikir di wilayah zikir. Maka yang ini sangat keliru dengan apabila ada berketuan
apa ia tersembah Allah Ta'ala. Namun yang perlu membicarakan apa anak tersembah Allah Ta'ala berarti nikir anak pikir dan ditekanggu pikiran tentang zat Allah Ta'ala. Tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi zatillah. Pada berpikirlah tentang makhluk Allah, tidak sekali-kali pikiran zat Allah. Memikirkan zat Allah sekalipun memikirkan sifat Allah, karena sifat Allah menyatu. Sehingga apabila tiang keruh menanyakan apa yang tersembah Allah Ta'ala, apakah perintahnya, apakah af'alnya, pegawaiannya, apakah sifatnya, apakah zatnya, berarti ini seolah-olah yang perlu berpikir tentang Allah Ta'ala. Padahal dia tekan mau berpikir, harus zikir pun zat Allah. Ini mana daripada tafakkaru bi khalqillah wa tafakkaru bi zatillah. Maka dalam solat ini yang perlu zikir doang, dia berpikir. Berpikir pada di luar solat tentang nabi, tentang makhluk Allah. Nah, kan makin banyak dengan isi maran diri dan belajar hakikat, lalu mengarang hakikat niki adalah paling mulia ilmu. Sampai dia pelajari fikih. Padahal ini muncul suatu hakikat daripada suatu pegawaian apabila dia tahu cara dia melaksanakan pegawaian ini. Baru dia tahu cara dia apabila dia belajar fikih. Makanya sebabnya para mursyid tarekat isi betul-betul tahqiq ya haramana dengan belajar hakikat dan tarekat niki lamun dia belajar fikih dulu. Niki termasuk hasil muktamar Jatmin tahun 2017 di Semarang. Salah satu kesimpulannya adalah haram para mursyid tarekat